Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi berjumpa dengan saya Firas Fizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa. Tentunya melalui program spesial Dakikoh, kita akan berbincang mengenai perbincangan-perbincangan yang menarik dan bermanfaat tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikan doa semuanya. Masya Allah. Jazakumullah. Masya Allah. Baik Kak Buya, kita akan masuk ke dalam pertanyaan Buya. Dalam hidup kadang ada ujian Buya. Namun untuk melewatinya kita diharuskan untuk bersabar. Sebenarnya sabar itu seperti apa dan bagaimana sih Bu ya tips-tips untuk menjadi orang yang bersabar? Sabar itu bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah. Sabar itu adalah di saat diuji tidak melakukan satu reaksi yang negatif. Kalau melakukan suatu reaksi yang positif bukan bertentangan dengan sabar. Artinya dia tidak melakukan satu reaksi atas apa yang menimpanya dengan reaksi negatif. Berarti itu sabar. Nah, contoh, ada orang mencaci kita dan mengolok kita. Kita bisa saja membalas, berarti kita tidak sabar lagi. Tapi kalau kita memberikan reaksi tapi tidak negatif. Contohnya minta maaf atau bilang jangan begitu ya akhi. Itu bukan bertentangan dengan sabar. Tapi malah kita malah memberikan hadiah kepadanya dan seterusnya. Sama di saat diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah menjauhkan kita dari sakit. Dia tidak melakukan reaksi negatif. Karena ada orang putus asa, aku sudah masih saja begini, oleh Allah marah, negatif. Tapi justru di saat diuji oleh Allah, dia memberikan reaksi daripada apa yang terjadi positif. Dia diberi Allah sakit. Akhirnya dia mengatakan, ini kesempatanku untuk banyak mengadu kepada Allah. Lalu ihtisab, mengharap semoga dengan sakitnya ini Allah angkat derajatnya. Terus negatif. Nah seperti itu. Ada reaksi positif, bukan negatif, mohon maaf. Bahkan reaksi negatif itu, reaksi positif itu kadang juga membalas loh ya. Membalas misalnya, kita di sebuah perjalanan dipukulin sama orang dan kita mampu untuk membela diri sampai mungkin mukul dia. Berarti ini bukan negatif karena apa, saya membela diri. Termasuk perang. Jangan sabar salah tempat dan diganggu sabar nggak begitu dong. Memberi reaksi tapi reaksinya adalah positif. Positifnya itu adalah sesuai dengan petunjuk syariat. Reaksi positif itulah sabar. Harus ada reaksi dong. Reaksinya positif. Kalau reaksi negatif ya tidak sabar dia. Apapun ujian yang Allah timpakan, kalau dia memberikan reaksi positif, mohon maaf, positif jangan dibuat. Reaksi positif berarti dia adalah orang yang sabar. Ada reaksi. Orang sakit. Kemudian berobat, katanya nggak sabar begitu. Ya enggak dong. Karena ini termasuk sunnatullah kalau sakit berobat. Adapun masalah sabar ada, saya nggak mengeluh, saya nggak marah-marah kepada Allah. Saya berobat. Ini reaksi positif. Seperti itulah kurang lebihnya sabar. Kemudian harus tahu orang bahwasanya ujian itu untuk apa sih kan gitu lah. Itu yang menjadikan orang itu mudah sabar itu kalau tahu ujian. Kalau kita lagi sekolah tuh ujian mau ngapain? Mau naik kelas. Makanya berjanjilah saya harus lulus dong ujian. Makanya yang sadar bahwasanya ujian yang Allah berikan kepadanya itu karena Allah ingin mengangkat pangkatnya, dia mulai bisa menata hatinya. Dia bisa menata hati, wah
aku diuji oleh Allah. Berarti Allah akan menyiapkan kepada aku pengampunan, kemudahan, rezeki, husnudzan kepada Allah. Sehingga sabar ini luar biasa. Belum lagi dijanjikan oleh Allah kalau sabar ini pahalanya terserah mau minta berapa kamu. Kan setiap amal ada lipat gandakan 10 jadi 700, tapi kalau sabar enggak. Dan setelah itu dijanjikan oleh Allah bahasanya Allah akan bersama orang bersabar. Artinya akan mudah dikabul. Makanya yuk kita menjadi orang sabar. Jangan dikit-dikit emosi, sedikit sana. Enggak sabar itu. Enggak jelas. Tapi memberikan reaksi positif adalah tidak bertentangan dengan sabar ya, jangan salah. Makanya kita lihat, kalau orang bersabar dalam hal apa sih? Misalnya, oh ada agama Nabi Muhammad direndahkan, kita sabar. Oh enggak, kalau itu sabar, salah sabar Bu. Kita reaksi yang positif agar orang tidak begitu lagi. Nah ini bab beda. Kemudian juga kita harus bedakan antara hakullah dan hakun nas, hak pribadi. Kalau urusan hak Allah enggak boleh kita sabar di situ. Hak Allah diganggu, kita harus marah. Hak pribadiku yang diganggu, barulah situ sabar berarti. Nabi Muhammad dicaci, oh jangan macam-macam saya marah. Tapi kalau nama Yahya dicaci, oke lah, nggak apa-apa saya dicaci. Allah silakan, fadl, nggak apa-apa. Saya doain dengan doa baik. Pribadi, hak saya. Tapi urusan Nabi jangan macam-macam. Urusan agama diganggu jangan macam-macam. Kita rela mati kan begitu. Tapi kalau aku kau caci, kau Allah, no problem. Itu loh. Baik, insyaallah. Tips-tipsnya apa ya untuk menjadi orang? Disesuaikan dengan apanya? Disesuaikan dengan ujiannya dulu, ya kan. Baru nanti ditata. Misalnya ada orang diberi Allah rasa sakit dalam tubuhnya atau saudara yang meninggal dan sebagainya. Tentunya ya merenung bahwasanya Allah Maha Kaya, Allah tidak mengambil hambanya karena perlu kepada hambanya. Tapi Allah tidak akan mengambil hambanya kecuali karena Allah akan memberikan yang terbaik. Kemudian juga kita harus sadar bahwa di balik sakit ini ada ilmunya, ada pahala. Sampai nanti disebutkan, kita kasih hiburan-hiburan yang hakikat. Suatu ketika dikatakan bahwa di surga nanti ada orang nyesel, ada orang kaget. Tiba-tiba ada pahala banyak itu, kaget. Ini pahala apa? Kok istanaku begini pahala? Ini pahala apa? Aku tidak pernah beramal. Sholat aku pas-pasan, tapi kenapa begini? Dijawab, itu pahalamu karena kamu sabar waktu kamu sakit dulu. Apa kata orang ini? Ngomong, ya Allah, kalau aku tahu begitu agungnya pahala sakit, kenapa aku hanya sakit seminggu? Jadi kalau kita dengar begini, ya artinya apa? Tidak ada sakit yang Allah berikan kecuali mau diangkat derajatnya, mau muliakan. Ini kan luar biasa dan harus kita yakin bukan bahasa. Makanya kalau orang semakin kuat imannya, seperti tidak pernah ada musibah baginya kalau terkena penyakit. Yang penting dia bisa berzikir, dia mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dengan ujian, dia justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kalau begitu juga dengan bulan Ramadan nih, hawa nafsu kita diuji nih. Nah, itu bersabarnya bagaimana, Bu? Iya sama, hawa nafsu, sabar dengan hawa nafsu malah melawan hawa nafsu. Iya. Sabar itu misalnya hawa nafsu mengajak kita untuk melakukan yang haram, maka sabar kita adalah sabar agar aku tidak ngikutinya. Sabar aku tidak nurutinya. Kan gitu, beda kan? Hawa nafsu mengajak kita berbuka, enggak bisa. Lihat nih, mengajak yang haram, enggak, saya harus sabar. Jangan turuti dia. Kau tetap istiqomah. Jangan mau ngelihat yang haram. Nah, di saat berada di rumah Ramadan, kita perlu melatih kesabaran memang. Jangan sampai kita mudah terpancing emosi sehingga kita melakukan sesuatu yang menjadi sebab pahala itu habis. Sama Ramadan, dan itu semua ilmunya sama. Kalau kita mengerti bahwasanya Ramadan adalah luar biasa dan puasa Ramadan pahala luar biasa, ya jangan sampai kebobolan dengan amarah kita caci maki ke orang. Jadi semuanya dengan ilmu juga. Di samping kita harus berusaha berlatih untuk sabar, tapi ada ilmunya. Kenapa ibu minta bayar untuk dirobek perutnya? Perutnya dirobek, ya kan? Waktu sesar, sudah dirobek, bayar lagi. Tapi kenapa kok tenang aja? Bahkan sudah pesan sama suaminya, kalau mana tidak bisa melahirkan langsung, sudah disiapin duitnya. Kenapa itu semua terjadi dan biasa saja? Karena apa? Di balik robekan ini ada harapan anaknya. Lah, sabar itu akan menjadi kuat kalau kita yakin dengan apa yang akan kita dapat di balik kesabaran ini. Makanya yang nggak ngerti kesabaran, nggak ngerti buah, nggak ngerti hasilnya, ya nggak bisa. Anak kecil suruh minum jamu nggak mau, jerit-jerit, wong pahit kok.
Tapi kalau orang gede nahan, karena setelah itu sehat, kan gitu. Berarti yang menjadikan sabar itu cerdasnya dia sebetulnya. Yang nggak sabar nggak cerdas, kayak anak kecil. Dikasih jamu kan pahit. Memang pahit. Dibilang manis nggak, itu pahit. Ngamuk. Sehingga pakai dicekoi itu misalnya. Tapi yang gede, pahit. Cuman mujarab itu, sehat langsung, bismillah. Besok lagi minta lagi dia, ajib. Nah itu berarti ada hubungannya dengan kecerdasan. Di dalam menangkap permasalahan, problem tersebut, dihubungkan dengan nanti di akhirat dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang menjadi sabar dalam segala permasalahan. Dicaci sama orang, diolok sama orang. Kata Imam Ghazali, kalau kamu dicaci sama orang, coba kau ikir akar cerdasmu. Dicaci sama orang. Gak perlu kita harus marah-marah, ribut dan sebagainya. Coba kamu pikir, kalau kamu diolok sama orang, kalau memang kamu jelek, kenapa kamu marah? Pas kan? Kan begitu ya? Gak perlu marah, pas kok. Kalau kamu tidak jelek, ya kenapa juga marah? Dia gak tahu kamu saja kok. Kapan marah? Gak bisa marah setelah itu. Karena akalnya, maka ini perlu. Mata. Di samping itu ada yang selama ini sering kita sebut-sebut, ada masalah psikologi juga. Dia tidak bisa ngontrol emosinya. Bukan berarti tidak bisa ngontrol, dia tidak pernah berlatih untuk mengontrolnya. Sehingga mudah temperamen, mudah marah sana sini, menyiksa, merugikan orang lain. Nggak boleh. Tapi semuanya harus diobati. Siapapun, mohon maaf yang menyaksikan acara ini, yang punya sifat jelek, suka marah dan sebagainya, berarti Anda sakit. Anda tidak sehat lagi mental Anda. Kalau Anda malah tidak beraturan, Anda pergi ke psikolog. Atau hati Anda yang nggak benar, Anda pergi ke psikolog agar dibenahi hati Anda. Seperti itu. Ya, Bu ya. Berbicara tadi mengontrol emosi, ada orang yang ketika dia sudah diolok-olok seperti itu, tidak terkontrol emosinya sampai keluar kata-kata sabar itu ada batasnya ya, gitu. Nah itu benar tidak sih? Ya, sabar tidak ada batasnya. Kalau keluar dari batasnya namanya bukan sabar lagi. Sabar nggak ada batasnya sampai kapanpun, nggak ada batasnya. Sabar tetap sabar. Kalau sudah berbatas, keluar dari batas sabar. Seperti itu, nggak ada batasnya. Sabar itu sabar sampai derajat macam-macam. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Kalau kita membatasi sabar, ya nggak sabar lagi saat itu. Mana sabar dong? Oh ini batasnya, sekarang saya nggak sabar lagi, nggak sabar. Keluar dari batas sabar, nggak sabar, seperti itu. Ya, kalau begitu tadi masih nyambung nih, Bu ya. Kita mendoakan orang yang selalu menzolimi kita. Sebagai bukti kita sabar tadi kan dengan kita mendekapinya dengan hal yang positif. Berarti kan kita coba mendoakan. Ada nggak sih, Bu ya, doa-doanya seperti itu? Ini termasuk yang selalu kami sampaikan ke anak-anak dan sekaligus kami belajar. Untuk melatih hati kita dengan membiasakan mendoakan orang lain. Khususnya orang yang bermasalah dengan kita. Nggak perlu kita nyimpan dendam, capek hidup kita dengan dendam, benci, dengki. Bahkan saya pun sudah ikrar bahwasanya sudahlah daripada pusing-pusing, saya nggak akan ngedendam deh. Biarpun ada dendam di hati, tapi akan saya hapus terus, berusaha. Saya ingin punya qalbun salim lah, biar enak hati lah. Sehingga sampaikan kalau ada orang berbuat salah kepada saya, menyakiti saya, yang lalu atau yang akan datang, sudah tak maafin deh. Gak usah pusing-pusing. Saya nggak akan menuntut dia. Ya, selesai. Jadi biasakan, kemudian dimulai dengan cara mendoakan. Kalau kita harus bertemu minta maaf kadang susah, berat. Masih ada hawa nafsu kita. Akan tapi kalau kita berdoa bisa saja di kamar kita yang sempit. Di persembunyian kita doakan. Orang yang berbuat zalim kepada kita doain. Ya Allah, dia telah berbuat zalim kepadaku. Berikan padanya segala kebaikan ya Allah. Kebaikan ya Allah. Ampun ya. Terus mendoakan dengan doa kebaikan. Pastikan. Baru setelah itu apa? Setelah doa kebaikan, kita tambah dengan perilaku baik. Hadiah dan yang lainnya. Seperti itu. Berusaha. Nggak bisa. Khususnya ini. Pokoknya gini deh kuncinya. Mula-mula kelas dasar. Kalau ada orang berbuat zalim pada kita, minimal kita tidak usah mendoakan yang jelek kepadanya. Dan kita ganti dengan doa kebaikan. Pastikan seperti itu. Itu untuk kunci. Agar kita tidak masuk wilayah ketidaksabaran. Dikunci. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Ya Allah, suaminya jaga oleh Allah, anaknya baik-baik. Ya Allah, begitu saja dengan doa kebaikan. Masya Allah. Terakhir Bu ini, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itu makna sesungguhnya. Bersama orang sabar maksudnya akan mengkabul doanya. Memberikan rahmat kepadanya. Sehingga kalau orang didolimi itu doanya dikabul. Makanya hati-hati jangan kita dolim pada seseorang. Dia ngomong cert untuk kita langsung jadi itu. Na'udzubillah. Dan akan dikabul Allah. Dan rahmat Allah dekat orang seperti itu. Maka hari itu. Siapapun yang merasa diuji Allah dengan sakit dan sebagainya. Allah lagi dengan kita loh ya. Maka banyak doa. Doain kami semuanya. Doakan semuanya. Banyak mendekat kepada Allah. Dengan banyak doa maka ketahuilah. Maka dia akan diberi oleh Allah. Karena Allah
bersamanya, dekat dengannya. Allah alam. Masya Allah, syukran jazilan Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Sekali lagi jangan lewatkan episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.